Kalian tahu apa benua paling besar? Asia. Terus, apa negara paling besar? Ya, Rusia. Anehnya, Asia jadi benua terbesar berkat wilayah Rusia. Tapi lebih dari 3/4 penduduk Rusia tinggal di Eropa. Oke, sekarang coba lihat Turki. 97% wilayahnya ada di Asia dan budayanya identik sama Asia Timur. Tapi pas ada laga sepak bola dunia, mereka gabungnya ke Eropa. Jadi, karena juga daratannya nyambung, kenapa Asia Eropa nggak digabung aja? Semua bermula ketika para pelaut Yunani kuno yang belum bisa pergi jauh bikin dunia versi mereka sendiri. Mereka nyoba ngebagi daratan dari dua sisi jalur air yang nyambung ke laut satu ini, pusat kehidupan mereka. Sepanjang berabad-abad jatuh bangun peradaban, peta dunia model ini masih bertahan. Tapi terus, banyak penjelajah udah bisa pergi makin jauh, dan orang-orang jadi nemuin kalau daratan Eropa dan Asia nggak bener-bener terpisah sungai. Batasnya makin bingungin. Sampai akhirnya muncul ahli yang ngusulin pembatas baru antara Eropa dan Asia, yakni pegunungan ini di Rusia. Dengan begini, ada lebih banyak wilayah Rusia yang masuk ke Eropa. Usulan ini pun diterima senang hati sama sang kaisar yang pengen negerinya diakui setara sama negara-negara Eropa. Ya, inilah batasan dua benua yang kita kenal sampai saat ini. Oke, tapi kalau gitu, apa arti benua sebenarnya? Jawabannya masih diperdebatkan. Secara geografis, Asia Eropa nggak pernah dianggap kepisah. Keduanya dianggap satu benua raksasa bernama Eurasia. Ya, kita bisa jalan kaki dari Menara Eiffel ke tembok besar Cina tanpa pernah naik kapal. Bahkan ada ahli yang bilang bumi kita cuma punya dua benua. Ya, soalnya selain Antartika, kalau kita perhatiin pelan-pelan, semua daratan itu sebenarnya saling terhubung. Walau tentu banyak juga ahli yang nggak setuju. Perjalanannya juga lumayan panjang. Yunani kuno misahin Eropa, Asia, Afrika, Columbus nemuin Amerika, penjelajahan Belanda nemu Australia, Antartika yang akhirnya diketahuin keberadaannya, sampai Amerika Utara dan Selatan yang populer dibedain abis Perang Dunia. Dan di masa depan, teori 7 benua kita juga mungkin aja nggak ada di buku sekolah. Kenapa bisa gitu? Soalnya di tahun segini, para peneliti nemu benua baru yang luasnya hampir setengah daratan Cina. Bukan karena dia selama ini ngumpet di ujung dunia, tapi gara-gara hampir seluruh daratannya tersembunyi di Samudra Pasifik dan cuman nyisain puncak tertingginya. Inilah Zeelandia. Jutaan tahun lalu, Zeelandia sebenarnya nyatu sama daratan Australia, tapi pergerakan lempeng tektonik perlahan misahin mereka. Terus dia makin menipis dan jadi tenggelam ke dasar samudra. Tapi jangan salah, karena secara geografis dia tetap menuhin syarat sebagai benua. Ya, teori 7 benua nyatanya nggak dipakai sama semua sekolah di dunia. Ada yang ngajarin benua itu cuma ada 6 karena Amerika dihitung satu benua, atau Eropa Asia dianggap gabung. Ada yang 5, ada yang 4. Bahkan tadi, ada juga yang 2. Jadi ya, sebenarnya nggak ada aturan mutlak buat ngebagi benua. Dan seperti biasa, terima kasih.